Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takila dengan 3 digit NPM terakhir 053. Di sini saya ingin menjelaskan ulasan jurnal yang berjudul Asupan Gizi, Status di Kimia, dan Status Sindrom Metabolik Pegawai Universitas X yang ditulis oleh Agil Dimitra Aulia Dewi. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran asupan gizi, status biokimia, dan status sindrom metabolik pegawai Universitas X. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan formulir frekuensi makanan. Perkembangan teknologi memicu perubahan gaya hidup dan dapat berdampak pada berkembangnya penyakit degeneratif. Penelitian deskriptif dengan rancangan cross-seksional mengambil subjek pegawai Universitas X di bulan Juli sampai Oktober pada tahun 2018 dengan metode random sampling sebanyak 63 orang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini semakin banyak memunculkan inovasi-inovasi yang memudahkan manusia dalam bekerja. Hal tersebut bukan tanpa dampak negatif karena dengan semakin mudahnya teknologi menyebabkan manusia semakin mudah dalam mengakses segala sesuatunya dengan mudah dan tidak memerlukan energi yang lebih. Dampaknya, pola hidup sedentary yang minim aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sesuai gizi seimbang semakin meningkat. Menurut hasil riset kesehatan dasar Riskesdas pada tahun 2013, hampir 30% penduduk Indonesia kelompok umur kurang lebih 10 tahun memiliki kriteria aktivitas fisik yang kurang aktif, dan 42% kelompok umur kurang lebih 10 tahun memiliki kriteria gaya hidup menetap 3-5,9 jam sehari. Selain aktivitas fisik, pola makan juga sangat penting untuk diperhatikan. Pola konsumsi nasional untuk sayur dan buah dari tahun 2007 ke 2013 tidak menunjukkan perubahan yang berarti sekitar 93%. Namun, di DIY masih di bawah angka nasional yaitu sekitar 85%. Konsumsi makanan atau minuman manis kurang lebih satu kali dalam sehari pada usia 10 tahun secara nasional adalah 53,1%. Sedangkan DIY termasuk 5 besar yang tertinggi konsumsinya. Proporsi nasional penduduk dengan perilaku konsumsi makanan berlemak, berkolesterol, dan makanan gorengan kurang lebih satu kali per hari 40,7%. Universitas X merupakan institusi yang besar dan merupakan institusi pencetak tenaga kesehatan yang cukup besar dari program studi kesehatan yang dimiliki. Diharapkan memiliki pegawai dengan kondisi kesehatan yang prima agar dapat bekerja dengan optimal dan produktif. Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian cross-seksional. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas X pada bulan Juni sampai Oktober 2018. Subjek penelitian dipilih dengan random sampling. Populasi penelitian ini adalah sebuah pegawai Universitas X. Sampel penelitian dipilih dengan teknik acak sederhana atau random sampling. Hasil dan pembahasan penentuan sindrom metabolik dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 kriteria, yaitu kadar gula darah puasa, kolesterol, dan lingkar pinggang. Usia subjek penelitian yang diambil rata-rata berada dalam kategori dewasa hingga lansia awal. Beberapa variabel memiliki rata-rata yang cukup tinggi, di antaranya adalah data kolesterol dan status gizi menggunakan IMT atau indeks massa tubuh yang menunjukkan kejadian hiperkolesterolemia dan gizi lebih. Sebagian besar subjek penelitian berjenis kelamin perempuan sebanyak 69,84%. Data komponen sindrom metabolik yaitu tekanan darah, kadar gula darah puasa, dan lingkar pinggang menunjukkan bahwa terdapat 17,46% subjek yang memiliki tekanan darah di atas normal, yaitu sistol 130 atau distol 85 mm Air-Raksa. Hiperglikemia sebesar 7,94% atau kadar gula darah puasa di atas 110 mg per desiliter. Obesitas sentral sebesar 14,29% atau lingkar pinggang wanita lebih dari 88 cm, laki-laki 102 cm. Pada penelitian ini hanya mengukur kadar gula darah puasa, tekanan darah, dan lingkar pinggang saja. Kadar kolesterol diukur sebagai gambaran profil lipid total. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Universitas X mengalami hiperkolesterol dan overweight, dan 17,46% mengalami hipertensi, dan mengalami hiperglikemia 7,94%. Mengalami obesitas sentral sebesar 14,29%. Untuk subjek yang mengalami sindrom metabolik itu sebesar 4,76%.
Pemenuhan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan dapat menunjang kesehatan individu. Pada penelitian ini, penemuan rata-rata asupan lemak pada pegawai Universitas X lebih tinggi daripada kebutuhan subjek. Penelitian di Brazil menunjukkan terdapat pemenuhan asupan lemak yang lebih tinggi pada subjek dengan sindrom metabolik. Dan asupan rendah gula dapat menurunkan resiko gangguan metabolik pada obesitas, sehingga perlu perhatian khusus terkait asupan makanan untuk mencegah terjadinya sindrom metabolik. Pengetahuan seseorang terkait pola makan dan pola hidup yang benar dan sehat dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana seseorang menjalani pola hidupnya. Cukup sekian pemaparan ulasan jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.